Halo, selamat pagi. Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Hari ini berjumpa lagi dengan mata pelajaran PKK. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan berapa, Nakku? Ya, kita akan masuk ke pertemuan ke-6. Jadi, Ibu harap semuanya tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Dan jangan lupa kirim tugasnya melalui Classroom ya. Salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk rekayasa serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Tujuan yang kedua, siswa mampu menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri serta sikap bekerja sama dalam membangun semangat usaha. Sistem produksi peralatan konversi energi. Yang pertama, aneka produk bidang konversi energi. Sumber-sumber energi baru terbarukan terus dikembangkan di beberapa negara bahkan di Indonesia. Kolaborasi bersama dalam pengembangan konversi energi sudah mulai dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh sistem produksi bidang konversi energi diantaranya A. Konversi energi angin. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Baling-baling yang digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor. Turbin angin merupakan komponen yang dapat menghasilkan listrik. Tenaga angin merupakan sumber energi yang berasal dari tenaga kinetik angin untuk menghasilkan tenaga mekanik. Tenaga mekanik ini dimanfaatkan untuk memompa air atau dikonversikan lebih lanjut menjadi listrik dengan bantuan generator. Dapat kalian lihat pada gambar tersebut itu adalah kincir angin. B. Konversi energi surya atau matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan PV merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell secara langsung. Komponen yang digunakan dalam pembangkit listrik energi surya antara lain modul surya, regulator, aki, inverter DC/AC, dan beban listrik. Keuntungan pembangkit listrik tenaga surya adalah mengubah energi surya menjadi listrik secara langsung tanpa menggunakan generator. Dapat kalian lihat, ini adalah gambar untuk pembangkit listrik tenaga surya. C. Energi air. Arus air menggerakkan sudu-sudu turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Konstruksi generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat. Jika digerakkan oleh turbin medan magnet itu dapat membangkitkan listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin yang kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. Dapat kalian lihat gambarnya. D. Biogas. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas adalah gas yang mudah terbakar. Biogas yang dihasilkan dari digester dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti memasak, penerangan, penggerak, dan salah satunya digunakan untuk pembangkit listrik energi biogas. Dapat kalian lihat gambarnya, ini adalah gambarnya. Kemudian E. Biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan, sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Sampah padat dari pemukiman atau yang diproduksi dari tumbuhan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas, di mana energi panas ini digunakan untuk tenaga uap dan tenaga listrik. Ini adalah gambar biomasa, pembuatan biomasa. Oke, F. Energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan, oleh sebab itu energi ini dikatakan energi terbarukan. Penggunaan panas bumi
Selain untuk pembangkitan listrik, energi panas bumi juga dapat dipergunakan antara lain untuk menghangatkan sebuah bangunan, pengeringan hasil pertanian seperti buah dan sayuran, sterilisasi susu, dan pengeringan makanan. Manfaat produk bidang konversi energi. Energi listrik yang dihasilkan dari upaya konversi energi dapat dimanfaatkan untuk penerangan kegiatan produksi pada industri kecil serta kegiatan yang bersifat edukasi. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. A. Keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari kebergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. B. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. C. Ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. D. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. E. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, diantaranya membuat es balok untuk pengawetan ikan, untuk pendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, kegiatan di industri kecil, terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. 3. Potensi produk bidang konversi energi di daerah. Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Contohnya adalah limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Potensi alam berupa sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun dan potensi angin di daerah pantai yang memungkinkan untuk pembangkit energi baru terbarukan melalui panel surya dan turbin bertenaga angin. 4. Perencanaan produksi rekayasa konversi energi. Pembakaran pembuatan arang atau pengarangan dengan menggunakan alat pirolisis. Pembuatan arang briket dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Proses pembakaran ini dapat digunakan barang bekas berupa drum yang didesain sedemikian rupa untuk proses pengarangan. 5. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat pendukung dalam pembuatan arang-arang briket diantaranya A. Alat pirolisis atau drum pembakaran, B. Alat penumbuk, C. Ayakan, D. Wadah pencampuran kanji, E. Pencetak arang briket, F. Alas pengeringan. Bahan pendukung pembuatan arang-arang briket diantaranya A. Tepung kanji, B. Air, C. Limbah pertanian yang berupa kulit kakao, kulit durian, kayu bakar, tempurung, limbah tandan sawit, sekam limbah industri furnitur. Dapat kalian lihat ini adalah ragam-ragam limbah pertanian. 6. Proses produksi rekayasa konversi energi. A. Pembuatan arang-arang briket. Konversi energi dapat dilakukan melalui konversi dari limbah pertanian sebagai bahan baku untuk dibuat arang briket. Arang-arang briket sebagai salah satu energi terbarukan diproses melalui proses pembakaran arang yang disebut proses pirolisis. Demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran PKK pada hari Rabu ini. Jangan lupa kumpulkan tugasnya tepat waktu. Salam SFD. SFD. Monggo.